jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting. Jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi, ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada, sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti, dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah, itu yang menjadi bukti. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Campitsus, rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik dan Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli. Ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya kadang nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat, 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung, karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka Prof. Bambang lanjutkan. Silakan. Prof, silakan. Di sini juga bisa. Baik, terima kasih Pak Campitsus dan Bu Deputi. Bapak Ibu yang hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Jaksa akan maju ke persidangan dalam dakwaannya tidak memasukkan kualifikasi perekonomian negara. Jadi sekali lagi nih ya, ini penting.
jaksa tidak akan memasukkan jumlah atau nilai yang masuk dalam kategori kerugian perekonomian sebagai kerugian negara. Mengapa begitu? Nanti silahkan hari ini kita buka selebar-lebarnya kepada teman-teman media, karena saatnya sudah tepat. Kemarin kan banyak itu yang berpendapat tentang 271, yang intinya perdebatan apakah ini real loss atau potensial loss. Diperdebatkan, saya dengar itu. Saya baca juga di medsos. Wah, ini masih potensi, ini belum real. Nah, ini silakan teman-teman tanya, ahlinya ada, Ibu Deputi ada, saya ada, sehingga kita bisa mengklirkan apa yang menjadi alat bukti dan jaksa yakin bahwa ini adalah kerugian real yang harus nanti jaksa tuntut sebagai kerugian negara. Nah, itu yang menjadi bukti. Jadi kita beri kesempatan dulu sebelum teman-teman wartawan nanti bertanya kepada Ibu Deputi dan Prof. Bambang untuk dapat sedikit menjelaskan sebagai pembukaan. Kami persilahkan Bu Deputi. Baik, terima kasih Pak Jampitsus, rekan-rekan media. Jadi menindaklanjuti apa yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP setelah kami menerima permintaan perhitungan kerugian keuangan negara dari penyidik dan Kejaksaan Agung, kami melakukan prosedur-prosedur audit sebagaimana standar audit yang mengatur profesi kami. Kemudian termasuk di dalamnya adalah berdiskusi dengan para ahli. Ada 6 ahli, salah satunya beliau Prof. Bambang Heru. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya kadang nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara? Karena memang di dalam konteks neraca sumber daya alam dan lingkungan, kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang ilegal merupakan residu yang menurunkan nilai aset lingkungan secara keseluruhan. Penjelasan secara ringkasnya seperti itu. Tentu saja detailnya nanti akan kami sampaikan di dalam proses persidangan, berkolaborasi dengan para ahli yang tadi sudah saya sebutkan. Ada sekitar 6 ahli, salah satunya Profesor Bambang ini. Secara singkat, 3 kelompok kerugian seperti yang saya jelaskan, dan untuk 271,069 karena ada keahlian khusus untuk menghitungnya seperti apa, di mana itu adalah di luar kompetensi auditor, maka Prof. Bambang lah yang menghitung, karena kami adalah auditor dalam konteks keuangan negara. Tapi untuk detail teknisnya bagaimana menghitung dampak kerusakan lingkungannya, maka Pak Prof. Bambang lanjutkan. Silakan. Prof, silakan. Di sini juga bisa. Baik, terima kasih Pak Jampitsus dan Bu Deputi. Bapak Ibu yang hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat